Oke, jadi pertemuan kali ini saya sedikit akan mencoba menjelaskan tentang usaha kesehatan ya. Jadi yang namanya usaha kesehatan, ada yang bilang usaha kesehatan, ada yang bilang upaya kesehatan ya. Nah, karena itu usaha kesehatan berarti ada sesuatu yang harus diupayakan untuk dilakukan ya. Jadi ada usaha, ada upaya ya. Atau yang dikenal dengan effort ya. Jadi ada effort yang dilakukan ya untuk mencapai sesuatu ya. Dan sesuatu yang diinginkan tercapai itu adalah kesehatan ya. Jadi semua orang ingin sehat ya. Jadi individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat menginginkan sehat ya. Nah, itu yang sebenarnya endingnya di situ ya. Nah, kemudian kita tidak menutup kemungkinan ada orang yang sedang sakit, ada orang yang dengan gejala, atau ada orang yang dengan risiko tetapi belum sakit, ada orang yang kondisi kesehatannya sedang bagus ya, prima ya. Nah, itu semua perlu melakukan upaya atau usaha supaya kesehatan mereka tetap terjamin, kesehatannya tetap dapat terjaga dengan baik, yang kurang sehat kesehatannya makin bagus ya, yang sakit akan menjadi sembuh ya. Sehingga kesehatannya menjadi optimal. Nah, sehingga yang melakukan usaha kesehatan ini tidak cukup masyarakat saja ya, tetapi semestinya dimulai dari individu ya. Jadi kalau individu semua tergerak melakukan usaha kesehatan, maka keluarga akan sehat. Ya. Kalau semua keluarga tergerak untuk melakukan kesehatan dengan baik, maka saya yakin masyarakat juga akan sehat. Ya. Bayangkan kalau semua masyarakat melakukan itu, ya Indonesia akan sehat. Ya. Tetapi itu tidak mudah, ya sangat mudah didiskusikan, mudah untuk diucapkan, tetapi sangat berat untuk implementasinya. Ya. Contoh, ya di era pandemi ini kan kita diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan. Ya. Nah, oke, salah satu contoh misalnya siapa ya? Mia Pradina. Apa salah satu contoh protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat? Selamat pagi Pak, protokol kesehatan yang harus dilakukan masyarakat Ya. Yaitu mencuci tangan dengan benar, setelah itu menggunakan masker dengan Satu saja benar. ya, satu saja. Nggih Bapak. Cuci tangan ya. Nggih. Oke, pertanyaan saya sekarang ke Mia ya, di keluarga saja dulu ya. Apakah semua anggota keluarga di Mia Pradina melakukan cuci tangan dengan benar sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam protokol kesehatan? Menurut saya kalau di keluarga saya belum, untuk cuci tangan menurut WHO-nya belum Pak, tapi untuk cuci tangan bersihnya sampun nih kok Pak, seperti Ya, menggunakan sabun. tapi menggunakan air mengalir, menggunakan sabun ya. Nggih Bapak. Kemudian kalau keluar dari keluarga, di lingkungan dulu ya, di lingkungan atau di masyarakat, apakah mereka sudah menjalankan cuci tangan? Menurut saya sudah Pak, karena di tempat-tempat umum seperti di Banjar sudah disediakan fasilitas untuk mencuci tangan nih ke Pak. Oke, fasilitas ada. Apakah dilaksanakan nggak cuci tangan? Mungkin beberapa orang sampun nih ke Pak, dari diri mereka sendiri sampun sudah menerapkan kehidupan bersih nih ke. Ya. Artinya sebagian besar masyarakat kita masih belum melakukan cuci tangan dengan baik ya. Padahal fasilitas kita lihat misalnya di depan toko atau warung itu selalu ada air, ada sabunnya ya, ada desinfektan dan sebagainya ya. Tetapi kan tidak semua orang mampu melakukan itu ya. Nah, padahal kita menginginkan upaya kesehatan atau usaha kesehatan itu dijalankan. Itu salah satu contoh ya, bagaimana beratnya ya mengedukasi masyarakat ya. Gampang untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk menggerakkan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, protokol yang lain misalnya. Putu Andini, mana Putu Andini? Halo.
Oke, protokol kesehatan yang kedua apa? Tadi cuci tangan sudah. Dengan menggunakan Bisa lebih keras lagi? setiap beraktivitas keluar. Putus-putus, bisa diulang. Dengan menggunakan masker, Pak. Oke, baik, penggunaan masker ya. Ini contoh paling berat ya, penggunaan masker ini. Padahal penggunaan masker ini menjadi salah satu usaha atau upaya yang harus dilakukan untuk bisa menghalangi virus itu masuk ke saluran pernapasan. Tetapi sangat sulit ya. Saya yakin masyarakat tahu kok virus itu bisa masuk ke saluran pernapasan. Sehingga yang harus ditutup adalah hidung dan mulut kan. Tetapi kenyataan di lapangan sangat banyak ya. Begitu kita keluar dari rumah, kita menggunakan masker, tetapi banyak orang yang menggunakan masker ada ditaruh di dagunya ya. Ada yang hanya dipegang maskernya ya, ada yang dikalungin ya. Bahkan ada yang ditaruh di kepala lagi. Ya. Jadi macam-macam perilaku masyarakat ya. Dengan berbagai alasan ya. Misalnya, saya sering apakah ke toko, ke pasar, atau di tempat-tempat umum lainnya. Ya. Ketika saya bertemu, misalnya mau membeli sesuatu, mereka tidak pakai masker, saya sarankan untuk mereka menggunakan masker. Ya. Tetapi apa jawaban mereka? Oh maaf, tadi saya habis makan. Kemudian ada lagi masyarakat yang bilang, oh ya, saya baru saja habis merokok. Jadi tidak menggunakan masker. Bahkan kemarin ya, baru kemarin kebetulan saya ada acara keluar ya. Kemudian ada 2 orang yang menghampiri kemudian menyarankan orang untuk menggunakan masker. Oke, Bapak Ibu sudah bawa masker tidak? Tolong gunakan masker. Nah, dia sendiri yang bawa masker ditaruh di dagu. Jadi begitu beratnya ya bagaimana merubah perilaku orang. Saya rasa sebagian masyarakat sudah disiplin menggunakan masker, ya, tetapi sebagian mereka masih acuh, ya, karena menganggap dirinya sampai saat ini masih sehat, ya, fine-fine saja, ya, anggota keluarganya tidak ada yang sakit. Ya. Biasanya masyarakat yang sudah kena atau masyarakat yang anggota keluarganya sudah kena baru merasakan, ya, baru berpikir ada penyesalan. Nah ini salah besar, ya. Kemudian menjaga jarak. Ya. Jaga jarak ini hal sangat berat sekali. Sudah tahu dianjurkan menjaga jarak, tetapi tetap saja. Bahkan ada yang seperti ini. Karena merasa sudah memakai masker, sehingga mereka berpikir, oke, jarak dekat tidak masalah. Salah juga. Ingat, penggunaan masker tidak bisa efektif 100%. Ingat itu. Jadi penggunaan masker itu hanya salah satu. Sehingga yang komplit itu adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian selama tangan ini belum dicuci dan masih ada orang di sekitar kita, ya jangan membuka masker dan jangan menyentuh wajah. Ya. Kebiasaan kita juga memegang masker. Ya. Masker yang kita pakai, kemudian kita pegang, kita perbaiki, kita naikkan, turunkan, dan sebagainya. Padahal kita tahu, ya, kalau kita pakai masker, virus terbanyak itu ada di masker. Ya. Karena kalau kita ngomong dengan orang, posisi sejajar kan. Jadi posisi masker orang yang kita ajak berbicara dengan masker kita itu kan hampir sejajar. Sehingga peluang terbesar tempat virus itu ada di masker kita yang bagian depan. Tetapi itu kita pegang. Ya. Kita perbaiki, kita apakan. Padahal setelah itu, semestinya begitu kita habis megang masker, tangan harus disinfeksi dulu. Jadi ini untuk mahasiswa juga ya, jangan salah ya. Ingat, kadang-kadang kita cuci masker, kita cuci bagian dalamnya. Salah. Yang paling perlu mendapatkan perhatian itu adalah justru masker bagian luar. Karena disitulah kalau kita menggunakan masker bedah ya, atau masker yang lain, disitulah virus itu menempel. Ya. Kalau maskernya kualitasnya bagus, virus itu tertahan di masker bagian depan.
dia tidak mampu masuk ke dalam. Sehingga hati-hati ya. Nah, ini juga untuk mengedukasi ya, salah satu usaha kesehatan. Sangat sulit ya itu. Saya di berbagai kesempatan, saya ngomong di Bali Post, saya ngomong di Bali TV, saya ngomong di salah satu TV swasta juga ya. Tetapi sulit sekali ya. Terakhir saya sampaikan di media Bali Post ya di beberapa hari yang lalu ya. Saya sampaikan bagaimana protokol kesehatan itu diimplementasikan dengan baik ya. Tetapi sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari pemerintah. Biasanya apa yang saya sampaikan di koran ya, karena umumnya masuk di halaman 1 biasanya didengar ya, yang sebelum-sebelumnya, tetapi yang terakhir ini belum dapat tanggapan sama sekali ya. Saya menganjurkan pecalang ya, karena kita di Bali. Pecalang inilah yang melakukan pengawasan dengan baik di banjarnya masing-masing ya. Tetapi pecalang harus diberikan insentif. Kan ada peraturan, ada denda kan 100.000. Jadi kalau ada denda, silakan dibagi saja, ya 50% masuk ke pecalang, 50% masuk ke Pemda. Atau dikelolalah di desa. Sehingga ada yang mengawasi. Sekarang kan tidak. Kita tidak bisa hanya mengharapkan polisi atau Satpol PP melaksanakan itu. Ya. Kurang tenaganya, sementara Bali ini cukup luas. Ya. Kemudian upacara pernikahan segala macam ya masih jauh dari protokol kesehatan. Saya beberapa hari lalu menghadiri Mesedak tahu ya. Jadi Mesedak itu sebelum upacara ngidih ya. Jadi kita mesedak dulu ya, menyampaikan ke orang tua yang cewek ya. Kebetulan dari keluarga saya diminta sebagai katakanlah juru dakwah seperti itu ya. Jadi sebagai orang yang mewakili keluarga untuk berbicara. Yang hadir di ruangan tersebut ada kira-kira 12 orang ya. Jarak bisa diatur ya, karena agak luas tempatnya. Tetapi yang masalah adalah menggunakan masker ya. Yang menggunakan masker di sana tidak lebih dari 4 orang waktu itu ya. Termasuk saya tidak buka masker sama sekali. Kemudian saya lihat ada posisi kipas angin. Ya saya berada pas di bawah kipas angin. Sehingga karena kipas angin mengarah ke depan, ya jangan sampai kita berhadapan-hadapan dengan kipas ya. Virus bisa masuk. Jadi perhatikan arah angin kalau Anda berbicara dengan orang ya, kalau memang bisa di-detect ya. Jadi sebaiknya jangan berlawan-lawanan sebisa mungkin. Yang paling aman memang kita pakai masker, orang yang kita berbicara pakai masker. Tetapi umumnya mereka membawa masker, semua orang bawa masker. Tapi sebagian besar dari mereka masker dibuka, ditaruh di dagu. Salah besar ini. Kemudian semestinya dalam acara seperti itu tidak ada menyuguhkan minuman atau makanan. Ya. Alasannya sederhana kan, ketika kita makan atau minum, semua orang buka masker kan. Disitulah terjadi peluang penularan. Ingat, perawat-perawat yang ada di rumah sakit sebagian besar tertular ketika makan. Ketika mereka istirahat, makan bareng dengan teman-temannya, semua orang buka masker. Disitulah terjadi penularan. Sehingga semestinya jangan buka masker. Kalau mau makan, makan sendiri satu-satu dulu ya. Sehingga tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Dan usahakan ventilasi itu ada ya. Jendelanya kah dibuka atau gimana. Kalau tidak, maka virus itu masih bisa mengambang ya. Partikel kecil yang di dalamnya ada virus itu mengambang ya kalau udaranya ventilasinya nggak bagus. Nah, itu upaya kesehatan. Semua harus melakukan, tidak hanya individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, semua harus ya. Nah, itu sebagai salah satu penjelasan singkat saya tentang usaha kesehatan ya. Saya masuk ke slide ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah
salah satu upaya kesehatan yang kita bahas hari ini, ya, atau usaha kesehatan. Ya. Jadi saya mulai dari awal dulu. Ya. Jadi dalam kesehatan masyarakat, ya, ada yang dikenal dengan public health. Public health itu kesehatan masyarakat. Jadi usaha kesehatan masyarakat itu bagian dari upaya atau usaha yang dilakukan dalam kesehatan masyarakat. Ya. Jadi kalau dulu ya public health itu atau kesehatan masyarakat itu dibilang science and art ya. Jadi ada ilmu dan seni ya untuk mencegah penyakit dan seterusnya. Kemudian belakangan menjadi substance of public health is the organized community effort. Jadi ada community effort ya. Jadi ada upaya kesehatan komunitas ya, yang kita bahas hari ini. Ya. Ini menjadi penekanan di public health ya, yang tujuannya untuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Ya. Nah kemudian di tahun 2000 sampai saat ini public health itu disebutkan of all evidence-based public and private effort. Ya. Jadi usaha kesehatan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga swasta. Ya. Jadi ini menjadi penting ya, karena upaya kesehatan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh semuanya. Ya. Okay. Oke, baik. Selanjutnya ya, ada era di ya, ada era protection. Jadi halo. Tapi rame itu dari tadi nih. Halo. Kalau bisa di-mute dulu. Oke, baik, saya lanjut ya. Jadi ada health protection ya. Jadi zaman dulu sampai 1830 itu sangat bergantung pada kontrol dari individu dan perilaku masyarakat ya. Kemudian beralih ke pergerakan untuk atau usaha-usaha untuk higien ya. Jadi ada sanitasi ya, untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian berlanjut ke contagion control ya. Jadi pengendalian penularan karena sudah ada penyakit menular dan ini harus dikontrol ya. Harus dikendalikan sehingga tidak menyebar luas. Mereka menggunakan jam teori namanya ya. Jadi jam teori itu mendemonstrasikan atau memperlihatkan bagaimana penyakit itu terjadi ya, awal mula penyakit itu. Mulai dari misalnya adanya bakteri, kemudian mengkontaminasi makanan, atau misalnya kita makan tidak cuci tangan, ada kuman, kemudian pindah ke makanan, kemudian pindah ke saluran pencernaan dan seterusnya. Ya. Itu namanya germ theory. Ya. Jadi penyakit disebabkan oleh kuman. Kemudian filling holes in the medical care system. Jadi ada sistem kesehatan tetapi belum berjalan dengan baik. Ya di sana sini masih ada kekurangan. Ya kemudian lanjut ke eranya promosi kesehatan dan pencegahan kesehatan. Ya. Kemudian terakhir, nah ini yang sekarang didengung-dengungkan ya menjadi perhatian di keilmuan kesehatan masyarakat, namanya population health ya. Jadi kesehatan populasi. Jadi kesehatan itu tidak hanya di individu, keluarga, kelompok, tetapi populasi. Populasi artinya masyarakat keseluruhan ya. Jadi ada coordination of public health, jadi koordinasi dalam kesehatan masyarakat, kemudian pemberian layanan kesehatan ya yang berbasis bukti ya, bukti ilmiah yang bisa di share ya. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan bukti ilmiah. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan penyuluhan misalnya harus ada buktinya. Ya. Kenapa kita memberikan penyuluhan?
Jadi harus di situ ada masyarakatnya mungkin tidak tahu. Tidak tahunya itu harus ada bukti, ada hasil survei misalnya. Ya. Jadi kita survei dulu berapa banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Ya. Kemudian ini evidence based public health. Jadi bukti ilmiah di kesehatan masyarakat itu. Ya. Jadi mulai dari masalah, ya kita temukan ada masalah, misalnya ada diare, ya. Kemudian kita telusuri apa penyebabnya. Oh ternyata karena bakteri misalnya, ya. Air minumnya tercemar misalnya. Ya. Lalu kita berikan rekomendasi untuk memasak air sebelum diminum misalnya, ya. Atau meminum air yang memang betul-betul sudah betul-betul jaga kesehatannya. Ya. Nah, kemudian diimplementasikan. Ya. Setelah implementasi, evaluasi. Apakah sudah berjalan dengan baik, ya, atau masalah itu masih ada, ya. Kalau masalah masih ada, kita cari lagi etiologinya apa dan seterusnya. Jadi seperti ini, ya, evidence based, jadi menggunakan bukti. Ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, di Indonesia di kita ini yang kita dengung-dengungkan, baik pemerintah maupun di masyarakat juga, ya. Ada gerakan masyarakat untuk hidup sehat, ya, atau Germas, ya. Gerakan masyarakat. Nah, di Germas ini tujuannya meningkatkan kesadaran, ya, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat, ya, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, sehingga kualitas hidup kita menjadi makin bagus, ya. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi masyarakat partisipasinya, peran serta supaya sehat. Kalau sehat, dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Ya. Dia bisa bekerja, menghasilkan. Ya. Kemudian mengurangi beban biaya kesehatan. Jadi kalau semuanya sehat, mereka dalam kondisi sehat, maka beban biaya menjadi rendah. Ya. Karena mereka dalam kondisi sehat. Pelaksanaannya, kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas ini ada 6. Ya. Peningkatan aktivitas fisik, perilaku bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan yang keenam peningkatan edukasi hidup sehat. Ya. Nah ini di pelaksanaan di Germas, ya. Nah pelakunya, ya, Germas dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, ya, pemerintah pusat maupun daerah, dunia pendidikan seperti kita, ya, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan individu, keluarga, serta masyarakat. Oke, sekarang kita fokus di masyarakatnya, ya, karena perkuliahan hari ini adalah fokus di komunitas. Ya. Nah, lalu seperti apa kerangka konsepnya? Ya? Jadi seperti ini, ada program prioritas, ada kegiatan prioritas. Ya. Jadi ini penguatan upaya promotif dan preventif gerakan masyarakat hidup sehat, ini menjadi program prioritas. Jadi Germas, ya. Dan ini menjadi kegiatannya, kampanye hidup sehat, pencegahan penyakit deteksi dini, konsumsi pangan, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini semua dilakukan, maka Germas ini bisa tercapai. Ya. Semua kegiatan ini. Ya. Programnya adalah Germas sebagai program prioritas, dan kegiatannya ini yang diprioritaskan. Ya. Kampanye hidup sehat, pencegahan penyakit dan deteksi dini, konsumsi pangan sehat, lingkungan sehat, aktivitas fisik, olahraga, ya, kawasan tanpa rokok, narkoba, kemudian penurunan stres dan keselamatan berkendara, kemudian advokasi regulasi gerakan masyarakat hidup sehat. Ya. Nah terkait dengan ini saya menginginkan masyarakat menginginkan masyarakat itu paham, ya. Nah supaya mereka paham dengan baik dan benar, ya, maka ini diperlukan bantuan dari atau upaya dari tenaga kesehatan. Saya berharap adik-adik sebagai tenaga kesehatan mampu mengedukasi masyarakat, ya, mampu mendidik masyarakat supaya Germas ini bisa dijalankan dengan melakukan kegiatan prioritas ini. Ya. Nah ini kegiatan prioritasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 kegiatan prioritas. Ya. Ini supaya dilakukan. Nanti akan ada tugas adik-adik untuk, saya menginginkan adik-adik membuat video, ya, dengan durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit, ya. Ya. Durasi
minimal 3 menit, maksimal 5 menit ya. Ada berapa orang mahasiswa? 62 ya. Halo. Nggih, Pak. Ada 62 mahasiswa. Saya menginginkan dibagi 6 kelompok saja ya, satu kelompok 10 orang. Kemudian membuat video edukasi ya. Video edukasi tentang Germas ini ya. Nah, nanti dipilih saja ya. Misalnya kelompok 1. Oke, dicatat dulu ya. Kelompok 1 tentang kampanye hidup sehat ya. Kemudian maaf, kampanye hidup sehat berarti ini untuk semua ya. Pencegahan penyakit dan deteksi dini ya, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 tentang aktivitas fisik ya. Tentang olahraga. Kemudian kelompok 3 tentang kawasan tanpa rokok, narkoba dan minuman keras ya. Kelompok 4 tentang stres ya. Penurunan stres. Kemudian kelompok 5 tentang lingkungan. Yang kelompok 5 saya minta tentang lingkungan sehat ya. Kelompok 6 karena ini masa pandemi, saya minta tentang protokol kesehatan ya. Jadi ada 6 kelompok. Jadi satu kelompok isinya 10 orang ya, masing-masing membuat video edukasi ya ke masyarakat. Jadi adik-adik mengedukasi masyarakat, komunitas ya. Apakah di Satu Banjar ya. Yang jelas komunitas. Dia sudah